Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin mengenalkan diri saya, Pak. Jadi saya di sini Octavianus Dwi Hartadi. Saat ini saya sebagai moderator untuk session ini. Pada hari ini saya juga didampingi oleh Pak Dimitri Mahayana. Beliau Chief dari Sharing Vision, juga dosen untuk di TB untuk statistik, Pak ya. Kemudian juga ada saya kenalkan juga di sebelah kiri saya Pak Budi Sulistyo. Selain sebagai ahli security, sekarang Pak Budi dan Pak Dimitri juga terlibat langsung dalam proyek data scientist untuk riset untuk COVID-19 ini. Jadi saya ingin mengenalkan dulu bahwa ini tim Sharing Vision berupaya berkontribusi untuk Indonesia dalam upaya bagaimana sih pemodelan tentang penularan atau semakin banyaknya orang yang terkena virus corona saat ini. Kita berusaha meriset dari awal kejadian di Indonesia berdasarkan benchmark dengan beberapa negara juga, bagaimana sih kedepannya Indonesia seperti apa ini. Mungkin itu salah satu pengantar dari saya. Mungkin di sini juga kita akan memberikan juga beberapa materi yang sangat penting yang bisa di-share. Jadi kami akan berusaha men-share hasil riset dari tim Sharing Vision, Pak Budi Sulis dan Pak Dimitri, dan tim yang lain yang cukup banyak di belakang kami, tentang hasil dari penelitian kami. Mungkin itu sekitar dari awal saya. Mungkin Dimitri sebagai Chief Sharing Vision mau memberikan kata. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebuah musibah dan ujian telah menerpa dunia. Kejadian wabah seperti ini yang terakhir tercatat di dunia adalah flu Spanyol tahun 1918, berakhir 2 tahun 3 bulan. Dan sebelumnya adalah wabah pes tahun 1400 yang berakhir dengan setengah penduduk Eropa wafat. Kami tim Sharing Vision ingin memberikan sumbangsih di negeri ini. Saya, Mas Budi, dipimpin oleh Mas Budi, ada beberapa data scientist lain, total 7 orang, dan didampingi oleh tim lain, kira-kira 20 orang dalam grup. Sejak tanggal 14 Maret ini melakukan sebuah penelitian sederhana, ini memberikan sesuatu buat bangsa ini. Sebelum nanti intinya Pak Budi Sulis sebagai Chief Data Scientist yang mengetuai modeling COVID ini menjelaskan, saya ingin membuka dulu sedikit menambah perkenalan diri. Selain di Sharing Vision, saya juga mengajar di ITB. Bidang keahlian saya adalah kendali dan komputer, khususnya kendali, dan saya aktif dalam pekerjaan data scientist, mengajar statistik di ITB. Di Sharing Vision saya membina tim data scientist yang kira-kira ada sekitar 10 orang lebih data scientist. Saya akan masuk dengan pengantar forecasting dan modeling. Next. Saya awali dulu dengan pengantar forecasting dan modeling yang singkat. Ya, next. Jadi paradigma kami dalam memodelkan COVID ini dan paradigma data scientist di Sharing Vision ini, hanya Tuhan yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. What we only know is data. Yang kita tahu ini cuma data. Dan dari data, what we only guess, apa yang kami tebak hanyalah model.
Next. Jadi pemodelan dan data science adalah cara mengkonstruksi kenyataan sebetulnya yang ada di luar gua. Dan data itu merupakan seberkas cahaya yang masuk dari lubang kecil. Nah, sebetulnya pemodelan ini berusaha buan COVID itu kita hanya coba menerkanya, mengguessnya. Jadi not more than hypothesis. Next. Ya, walaupun not more than hypothesis, tetap kita ada idealisme dan etika pemodelan. Yang pertama, pemodelan ini bukan cabang dari fiksi atau cara pencarian realitas sebenarnya yang ada di balik data-data. Poin kedua adalah tidak ada kemutlaan. Jadi kalau ada yang mengatakan prediksi ini, model ini benar mutlak, nah itu pasti tidak benar atau kurang tepat. Nah, kemudian yang menarik bahwa banyak yang bekerja di model COVID ini berdasar dataset yang sama, dataset yang menyebar tentang pertumbuhan COVID ini bisa diperoleh di internet. Tapi nanti kalau kita lihat sangat banyak model yang bisa dibangun dari dataset yang sama. Itu satu hal yang wajar. Jadi tidak ada kemutlakan, modelnya pun bisa bermacam-macam. Namun demikian tetap semua yang melakukan modeling dan analisis data mesti menjunjung tinggi integritas dan kejujuran. Jadi spirit dari pencarian kebenaran, data dan model tidak boleh dipermainkan, semua harus kita lakukan secara saintifik mendekati kebenaran. Nah, jadi sebelum kita masuk fokus ke model yang dikembangkan Sharing Vision, saya ingin memberikan snapshot banyak model yang sudah dikembangkan oleh berbagai pihak. Ini salah limanya, bukan salah satunya. Ada teman-teman matematik ITB, timnya Bu Nuning yang dimotivasi oleh sahabat saya, yang saya muliakan Profesor Hendra Gunawan. Ini mendekati model itu dengan Richard Curve. Sudah berhasil digunakan untuk memodelkan SARS dan MERS. Ya. Pada tanggal 13 Maret dikeluarkan makalah awal dari tim ini berdasar data yang masih sangat sedikit karena Indonesia baru mendeklar itu 3 Maret. Jadi data 11 hari itu memprediksi total itu akan mencapai 8.500. Wah, kok sedikit banget. Jangan salah. Ini teman-teman matematik ITB menebak pada saat belum ada data sama sekali, saat itu bahkan belum ada yang berpikir melewati 1.000 ya. Mereka udah bilang ini bakal bisa 8.500. Nah, ketika ternyata datanya berkembang, mereka fit ulang udah menjadi 60.000 ya, sudah direvisi. Jadi nanti ini hati-hati nih, yang terpapar nih bisa 60.000. Nah, kemudian Fakultas Kesehatan Masyarakat UI yang saya lihat juga menyebar sebagai dokumen kerja Bappenas ya. Itu salah satunya penelitinya Dr. Panduryono itu memberikan prediksi angka-angkanya luar biasa ya. Kalau tanpa intervensi pemerintah bisa mencapai 2,5 juta yang terpapar, intervensi rendah 1,8 juta, intervensi menengah itu 1,2 juta, intervensi tinggi 600.000. Wah, dahsyat sekali ini ya. 2,5 juta orang Indonesia terpapar, 1% ya, setiap RT ada yang terpapar ini. 2 orang atau berapa, dahsyat sekali ya. Nah, ini adalah prediksi dari FKM, salah satu rekan researcher dari FKM UI. Kemudian ada rekan lagi researcher dari matematika UNS, doktoralnya kalau nggak salah dari Bordeaux, dari Prancis.
itu membuat satu model juga, ini kami belum menemukan angka prediksinya, tapi dia menggunakan susceptible infected recovered quarantine. Kemudian ada lagi yang mengatasnamakan Ikatan Alumni UI, ini angka-angkanya dari 700.000, 65.000, dan kalau intervensi tinggi 17.000. Ya. Dan Sharing Vision beberapa saat yang lalu memberikan satu model ya, angka-angkanya kira-kira, ini angka-angkanya sebenarnya relatif tergantung kita set seperti apa parameter-parameter yang nanti kita lihat, tapi berkisar kalau nggak ada kurang intervensi atau physical distancing longgar, itu bisa mencapai hampir 2 juta orang. Tapi kalau masyarakat Indonesia mengikuti pemerintah ini ketat melakukan physical distancing, ya itu bisa menjalankan hal-hal yang kita jalankan saat ini dengan baik, ya tidak melakukan mudik dan lain-lain, ya, atau mudik sangat dibatasi, keramaian sangat dibatasi, itu bahkan kita bisa berkisar di angka belasan ribu atau berapa puluh ribu. Ya, jadi ini macam-macam prediksinya. Waktu selesainya pandemi pun macam-macam. Ada yang memprediksikan April ini sudah akan berakhir, tapi worst case-nya mungkin bisa berlanjut sampai bahkan akhir 2020, bahkan lebih ya. Next. Nah ini kita coba gambarkan plotnya ya, macam-macam prediksi itu. Yang sumbu-nya ini skala log ini. Jadi UNS itu ada angkanya ya. UNS malah memprediksikan bisa sampai 7,8 juta ini. Ini dasar ya. 7,8 juta yang terpapar. Saya udah nggak tahu lagi mengatakan apa ya. Tapi ingin saya sampaikan sebelum Mas Budi mengantarkan ya, dengan seluruh variasi prediksi ini apa sebetulnya yang harus kita pahami. Next. Nah, hendaknya kita melihat model prediksi ini hanya model saja. Jadi kok banyak model prediksi, nggak apa-apa. Toh nggak ada yang benar mutlak. Ini memperkaya sudut pandang. Tingkat kebenaran model prediksi ini tidak ada yang sampai setingkat hukum Newton misalnya. Hukum Newton pun nggak benar mutlak. Apalagi model prediksi ini ya. Kalau menurut saya, seluruh model prediksi yang berkembang ini belum ada yang memiliki level saintifik yang kuat. Tapi ini sudah memiliki level saintifik yang cukup untuk memberikan rekomendasi pada pemerintah dan masyarakat. Buktinya apa? Buktinya sama-sama mengatakan banyak ya, antara 10.000 sampai jutaan. Gitu ya. Ada yang konsisten di sana. Dan sama-sama mengatakan, banyak yang mengatakan itu di model-model itu kalau tidak ada physical distancing, pasti hasilnya akan makin banyak. Nah, ada yang konsisten juga. Nah, tapi memperkaya sudut pandang. Nah, hari ini mohon izin kami akan mencoba memaparkan salah satu model. Model ini mungkin bukan model yang paling baik atau paling benar. Model ini adalah karya tim data scientist Sharing Vision yang bekerja bersama, yang di-lead modelingnya oleh Pak Dr. Insinyur Budi Sulis MT Jisa yang ada di samping kiri saya. Ya, diharapkan model ini bisa, sebentar, balik dulu. Nah, diharapkan model ini bisa memberi gambaran bagaimana sih dinamika wabah COVID-19. Nah, selain itu yang menarik dari model ini, dia ini bisa ada sedikit sebab akibat yang bisa dilihat di situ ya. Dan salah satu khas dari model ini adalah tiap hari itu dimodelkan dengan tambahan satu orde model persamaan diferensi. Jadi kita pakai 30 orde artinya 1 bulan. Nah, mirip-mirip siklus COVID yang 28 hari ini, ya tambah 2 digenepin sampai 30 hari lah. Nah, nanti bisa kelihatan perharinya itu dampaknya seperti apa. Nah, ini menarik di sini. Nah, diharapkan model ini bisa menjadi sumbangsih untuk membantu pemerintah dan masyarakat kita semua untuk bersama-sama menghadapi melawan wabah ini.
Yang akan menyampaikan adalah langsung kreator utama dari karya ini, Bapak Dr. Insinyur Budi Sulis, seorang senior data scientist yang masih sangat muda dan brilian. Beliau menyelesaikan S1-nya di Teknik Elektro ITB dengan tugas akhir mengenai kontrol robot manipulator menggunakan feedback linearisasi. Nah, kemudian S2-nya adalah radar tracking dan S3-nya adalah chaotic cryptography. Dilihat dari bidang-bidang memang beliau memang sangat piawai dan memang sudah sangat ahli dalam persoalan modeling ini. Dan alhamdulillah hari ini kita bersama-sama mendapat kesempatan untuk mendengar bagaimana sebetulnya salah satu model yang bisa menggambarkan dinamika wabah COVID-19 yang akan disampaikan langsung oleh Chief Data Scientist dari Sharing Visa, Bapak Dr. Insinyur Budi Sutio MPCisa. Waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah disampaikan Pak Dimitri ya bahwa motivasi kami membuat model ini adalah sesungguhnya untuk memperkirakan, sekali lagi hanya memperkirakan ya Bapak Ibu ya, memperkirakan nanti pola pergerakan confirm case gitu ya, itu bagaimana, puncaknya nanti di mana, kemudian akhir dari wabah di mana. Nah, ini mungkin kita langsung lihat ke slide-nya ya. Jadi baik. Dari situ aja bisa. Nah, kita lihat model ini ya Pak Ibu ya. Jadi prinsipnya adalah model kami persamaan difference ya. Sama kalau kita bilang tapi pertikaian gitu ya, itu dia nanti setiap penularan itu akan menambah jumlah orang yang tertular terus seperti itu. Jadi kita bisa lihat di sini ada jalur yang feedback gitu ya, jalur umpan balik itu yang nanti menambah jumlah terjangkit ya, jumlah terjangkit. Nah, kita lihat ini namanya jalur feed forward, jalur yang ke depan. Jalur ke depan ini apa? Yaitu sebenarnya di sini memodelkan orang-orang yang masih secara aktif dia bisa menularkan. Ya. Jadi, apa intinya? Jadi kalau di sini di jalur ini makin banyak orang yang bisa menularkan, berarti nanti feedback positifnya ini juga masuk ke sini juga akan semakin banyak. Nah, ini yang penting juga. Di sini ada U, input. Ini mungkin Bapak Ibu yang pernah agak akrab dengan sistem langsung kenal U ini input. Nah, di sini sebenarnya input ini menggambarkan imported cases. Ya. Jadi, misalkan di awal sistem ini, state awalnya, kondisi awalnya itu tidak ada terjangkit sama sekali, maka sistemnya akan diam, 0. Jumlah terjangkit akan 0 sepanjang waktu 0. Nah, seketika ada imported case ini berarti orang Indonesia gitu yang tertular ketika dia keluar negeri, kemudian dia tertular masuk ke Indonesia lagi dan dia menyebarkan ke orang lain, menularkan ke orang lain. Itu imported case. Atau ada orang luar yang datang ke Indonesia menularkan ke orang-orang di Indonesia, itu imported case. Sekali ada imported case, maka sistem ini akan tumbuh, ya, terjangkit itu akan tumbuh. Budi, sebentar Pak, mic-nya tolong didekatkan Pak. Mungkin teman-teman tidak kurang mendengar Pak. Baik. Ini lebih jelas maksud saya. Ya. Nah, jadi dengan ada imported case itu, satu kali ada imported case itu nanti variabelnya itu akan tumbuh, variabel terjangkit. Ya. Ini adalah karakteristik khas dari sistem dengan umpan balik positif. Ini Bapak Ibu bisa lihat umpan balik positif. Ya. Kemudian kita lihat lagi, di sini ada jalur feed forward ya, jalur yang ke depan. Itu sebenarnya adalah jalur yang menyatakan
nanti makin ke depan itu, nah ini ada yang mungkin tidak langsung tergambar di sini ya, ini ada mekanisme deteksi dan isolasi sebenarnya. Jadi di sini kalau kita bisa melakukan isolasi lebih banyak orang yang sudah terkena virus gitu ya, kita deteksi dengan tes gitu ya tentunya, kemudian kita isolasi, itu nanti terjangkitnya juga akan bisa ditekan. Gambarannya kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya dari modelnya. Nah, saya lanjut dulu, nanti mungkin kita bisa, kalau ada sesuatu nanti bisa balik ke gambar itu lagi. Nah, ini kita bisa lihat mengapa kami menggambarkan modelnya, strukturnya seperti itu. Jadi ini tujuan pembentukan struktur model tersebut. Itu memang kami rancang agar kita bisa memperkirakan perilaku atau pola pelipat gandaan jumlah orang terjangkit atau confirm case. Tapi ini sebenarnya tipikal ya, semua model juga tujuannya itu. Nah yang khas sebenarnya yang nomor 2 ini. Jadi model itu kita rancang agar kita bisa mensimulasikan penerapan berbagai skenario. Skenario-nya macam-macam. Baik skenario ada imported case maupun skenario ini, skenario penanganan ya. Jadi di sini ada skenario-nya apa aja? Ada imported case, ya tadi kita udah bahas. Kemudian misalkan ada physical distancing. Physical distancing itu nanti implikasinya di model seperti apa? Itu kami akomodasi juga di sini. Jadi dengan physical distancing nanti ada asumsinya gitu ya. Itu hasilnya di model seperti apa? Kemudian skenario deteksi dan isolasi. Jadi kita deteksi orang yang sudah terkena virus dengan testing, kemudian ketika dinyatakan positif maka diisolasi. Nah isolasi ini sebenarnya macam-macam. Ada yang kalau kita lihat kan ada kategorinya sudah confirm case positif, kemudian ada yang disebut PDP, pasien dalam pengawasan ya maksud saya. Kemudian ada yang disebut ODP, orang dalam pengawasan juga ya, orang dalam pengawasan. Nah, kemarin saya baca ada satu lagi, ada orang tidak bergejala, ya. Jadi kira-kira seperti itu. Ini yang diisolasi bisa, kalau bayangan saya yang di Indonesia yang efektif diisolasi itu sampai PDP, positif dan PDP. ODP itu memang idealnya diisolasi, tapi kelihatannya tidak terlalu efektif ya, karena orangnya juga isolasi mandiri umumnya. Nah, apalagi guna yang lain, model tadi itu kita bisa bangun dalam beberapa, lebih dari satu model. Modelnya persis strukturnya sama, tapi kita bisa buat beberapa model yang sama, parameternya berbeda. Nah, model itu masing-masing nanti kita gunakan untuk memodelkan pertumbuhan dinamika virus tadi itu, dinamika COVID itu di region yang berbeda. Ya, katakanlah Jakarta dengan Solo itu beda, kepadatan penduduknya beda, Jogja beda, Surabaya beda. Itu masing-masing kita bisa buat model, kemudian nanti bisa kita gabungkan hasilnya seperti apa. Ya memang di sini kami belum sampai itu, tapi ini kira-kira nanti penggunaan selanjutnya bisa seperti itu. Nah, kita lanjut dulu Bapak Ibu. Ini nanti di tengah mau diskusi dulu atau selesai dulu ya? Kita mungkin belum ada yang pertanyaan dari teman-teman. Kalau ada pertanyaan silakan ya nanti teman-teman. sampaikan aja ya maksud saya. Kalau ada yang mau tanya dari slide-slide Pak Budi Sulis bawakan, silakan teman-teman untuk menanyakan dalam chat ya. Ya, baik. Berarti saya lanjutkan dulu. Nah, ini sekilas nih, Bapak Ibu mungkin udah melihat setiap hari ya, jadi pertumbuhannya seperti apa. Ini kebetulan yang kami gambarkan hanya sampai tanggal 28 Oktober ya, 1285. Nah, khas dari feedback positif tadi, sistem ini data empirik ya, data empirik dari confirm case yang di Indonesia, ini bentuknya melengkung ini ya Pak Ibu ya. Jadi melengkung seperti ini maksudnya apa? Makin kalau ini tidak ada intervensi, berarti pertumbuhannya itu eksponensial ya. Jadi ini bukan penambahan, tapi pelipat gandaan. Ya, pelipat gandaan. Nah, pelipat gandaannya berapa faktornya? Itu bisa macam-macam ya. Nah, kita bahas beberapa skenario. Jadi yang pertama kita bahas simulasi skenario physical distancing. Nah, physical distancing itu bagaimana? Dia nanti hasilnya apa? Kalau dari simulasi yang kami lakukan, dia bisa menurunkan batas atas akumulasi confirm case. Jadi nanti di akhir
siklus wabah ini selesai, itu nanti kan ada batas atas confirm case. Total confirm case di Indonesia kalau di Cina kan 80 ribuan. Amerika sekarang udah tembus sampai 200 ribu lebih dan dia masih belum ini ya, belum melandai. Jadi dia masih ngegas gitu ya. Itu sangat mengkhawatirkan sebenarnya. Nah, tujuan physical distancing itu terutama ini ya, menurunkan batas atas akumulasi confirm case. Kemudian yang kedua, memperpendek durasi siklus. Jadi bisa jadi kita membatasi batas atas tapi terlalu sluggish gitu ya. Jadi ini melambatnya itu terlalu pelan. Akhirnya siklusnya bisa lebih dari setahun meskipun batas atasnya juga bisa rendah. Jadi dua-duanya ini kalau kita mau melakukan intervensi harusnya dua-duanya ini bisa dicapai. Menjadi target kita gitu ya. Nah, kita coba 3 skenario, yaitu physical distancing ketat, kemudian skenario physical distancing yang moderat, kemudian yang longgar. Nanti ketat apa, moderat apa, longgar apa, itu sebenarnya relatif ya. Nanti kita bisa lihat kalau di model ini maksudnya apa. Baik. Nah, ini ada asumsi-asumsi. Nah, ini yang penting ya. Jadi, di model yang kami bangun ini, kami sudah memasukkan faktor adanya delay dalam dirilisnya confirm case. Jadi, Bapak Ibu bisa bayangkan, confirm case diumumkan hari ini, muncul 100, misalkan 120 tambahan confirm case positif. Itu sebenarnya adalah merupakan hasil pengukuran beberapa hari yang lalu, bukan hari ini. Jadi, si pasien itu sudah dites mungkin 7 hari yang lalu, dan hasilnya baru masuk ke pemerintah, bisa diumumkan secara resmi hari ini. Jadi bisa dibayangkan bahwa apa yang kita lihat hari ini sebenarnya adalah kejadian beberapa hari yang lalu. Nah, kalau di simulasi ini sebenarnya saya mengambil asumsi yang sangat moderat ya, jadi saya ambil delay-nya hanya 3 hari. Itu sangat-sangat bukan lagi moderat ya, itu terlalu optimis sebenarnya, tapi nggak apa-apa, kita ambil dulu, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Mungkin next kami akan membuat simulasi dengan asumsi yang lebih longgar lagi ya. Jadi, Pak Budi, ya, ada mulai ada pertanyaan nih dari teman-teman. Baik. Mungkin saya jeda dulu ya penjelasannya. Bisa. Ini dari Paman Apik, tanya, apakah dimungkinkan ada feedback negatif, misal disebutkan oleh vaksin atau obat, jamu kekebalan, dan lainnya? Baik. Wah, ini menarik ya, feedback negatif. Feedback negatif. Baik. Saya tabung dulu ya, Paman Apik, pertanyaannya ya. Ada satu lagi, Pak. Satu lagi dari Pak Supriyanto. Mas, dikatakan oleh Pak Budi bahwa yang efektif adalah mengisolasi PDP dan bukan ODP. Padahal itu adalah saat orang terjangkit menunjukkan gejala dari beberapa tulisan. Nah, masa inkubasi 2-5 hari mampu menekan virus pada orang lain. Ya. Baik, terima kasih Pak Supriyanto ya. Supriyanto. Saya tabung dulu Pak ya pertanyaannya. Nanti mungkin sampai beberapa halaman lagi ini nanti langsung kita bahas. Baik, saya lanjutkan sedikit lagi. Jadi kita bahas dulu asumsi simulasi skenario physical distancing. Tadi ada delay ya. Yang pertama ada delay. Kemudian deteksi dan isolasi itu hampir tidak mungkin, ya memang tidak mungkin ya, tidak mungkin mencakup keseluruhan jumlah terjangkit yang ada di hari ini. Misalkan hari ini kita mendeteksi ada 100 orang gitu ya terjangkit baru. Itu pasti tidak 100% ya. Itu hanya sekian persen saja. Nah, di simulasi ini kami asumsikan sementara ini 40% dari terjangkit pada hari itu bisa dideteksi dan diisolasi. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan 40% dan 3 hari itu sangat optimis ya. Jadi nanti angka-angka yang kami hasilkan itu bisa dianggap sebagai angka optimis. Berikutnya dalam simulasi ini physical distancing yang saat ini telah dilakukan dianggap mulai berjalan efektif pada tanggal 30 Maret ya. Nah, physical distancing sebenarnya polisinya saya lihat sudah mulai jalan tanggal 16-an Maret. Waktu itu sekolah sudah mulai libur. Kemudian kantor-kantor sebagian juga udah melakukan work from home gitu ya. Sekolah bukan libur ya, school from home juga ya. Apa namanya, work from home, study from home ya. Nah, itu tanggal 16 Maret. Nah, kenapa saya masukkan 30 Maret? Ya, ini biasanya policy itu nanti akan kelihatan efeknya mulai 30 Maret. Ngoprek simulasinya itu nanti bisa digeser juga nanti efeknya seperti apa.
Ya. Next, kita lihat. Nah, simulasi skenario physical distancing ketat. Ya. Apa sih physical distancing ketat? Nah, kita lihat dulu ya. Physical distancing ketat itu ada angka yang saya sebut, ini saya cantumkan 1/5. Maksudnya apa? Jadi kita harus bisa menekan kemungkinan atau probabilitas kontak antara kita dengan orang lain, masing-masing orang dengan orang lain, saya dengan orang lain gitu ya, itu sampai 1/5 kalinya. Maksudnya apa? Nah, ini paling gampang Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, di next slide. Maksudnya apa? Kalau setiap hari kita bertemu dengan berapa ini 10 orang, itu berarti kita harus bisa menekan, cukup kita hari ini itu bertemu dengan 2 orang saja. Yang 8 orang gimana? Bisa ya udah nggak usah ketemu dulu, atau kalau memang harus ketemu, kita bisa menggunakan conference call, bisa menggunakan video call, bisa phone call gitu ya. Jadi cukup 2 aja gitu. Tapi itu bagi orang tertentu tidak realistis ya. Jadi ada kemungkinan kedua, ya udah kalau terpaksa ketemu berarti kita harus memastikan bahwa seandainya saya itu sebenarnya udah positif. Ini kan positif bisa dalam masa inkubasi tadi ya. Inkubasi belum ada gejala. Saya belum merasakan ada gejala, tapi sebenarnya udah positif misalkan. Berarti saya harus menjaga orang lain jangan sampai tertular gitu ya. Jadi saya harus memastikan ketika saya berhadapan, ini saya ngobrol nggak berhadapan ya, agak ke sini ya, jadi aman ini, saya nggak pakai masker sementara. Nah, itu saya harus memastikan bahwa probabilitas penularan dari saya ke Mas Okta itu paling tidak 1/5-nya, ya, dikira-kira gitu ya. Ini memang, nah selama kita menjalankan prosedur pengamanan setidaknya pakai masker, itu saya yakin sebenarnya penurunannya akan ya cukup drastis, termasuk mencuci tangan ketika kita akan ketika merasa oh ini ada risiko kita tertular, kita langsung cuci tangan dan seterusnya. Nah, itu adalah physical distancing ketat. Nah, kalau sebagian besar masyarakat itu melakukan itu apa yang akan terjadi? Itu adalah, ini skenarionya kalau itu dijalankan ternyata kita akan bisa mengakhiri siklus itu pada minggu pertama Mei ya, dengan angka 11 ribuan sampai 12 ribuan total confirm case. Puncaknya kapan? Puncaknya itu akan terjadi di 9 April. Nah, pada masa puncaknya ini ada sampai 821 confirm case per hari ya. Tapi Bapak Ibu perlu ingat bahwa skenario physical distancing ketat ini sebenarnya sangat, ya kita harapkan semua masyarakat melakukan. Jadi angka 1/5 itu sebenarnya agregat ya. Jadi kalau seluruh masyarakat melakukan, agregatnya kira-kira 1/5. Ada yang ketat banget, ada yang agak moderat, totalnya 1/5. Nanti hasilnya seperti ini. Ya. Nah, kalau kita gagal melakukan itu bagaimana? Ternyata kita hanya bisa yang moderat. Nah, ini kita perlu ingat ya, bahwa sistem feedback positif tadi itu sangat sensitif ya. Jadi kalau ada sesuatu yang berubah sedikit, itu hasilnya jauh berbeda. Moderat itu artinya kita hanya bisa menurunkan kecepatan penularan tadi ya. Jadi sehari ketemu 10 orang, kita tekan menjadi orang. Kalau seperti itu nanti angkanya sampai ke 40-an ribu, sampai 50-an ribu. Ini ya, tadi 12-an ribu, ini 40 ribu. Jadi jauh sekali. Ya, seperti itu. Satu lagi, puncaknya tanggal 8 April, awal April juga. Ya, jadi beda jauh dengan yang tadi. Kalau kita skenarionya longgar, itu semakin jauh juga. Kalau longgar itu kita hanya bisa menurunkan, ini angka saya 7/10 atau menjadi 70%. Jadi kalau biasanya kita ketemu 10 orang, cukup 7 orang aja. Yang 3 conference call, itu kita sebut physical distancing longgar, gambaran gampangnya seperti itu. Itu angkanya akan sangat fantastis ya. Jadi kita bisa sampai 1,8 juta, hampir 2 juta, 1,89 juta, 1,9 juta ya di akhir siklus. Akhir siklusnya juga panjang banget ini, tanggal sampai Mei 2021. Jadi kalau kita tidak menerapkan mekanisme yang ketat untuk menangani wabah ini, maka siklusnya bisa panjang dan tinggi. Baik, mungkin saya balik ke pertanyaan dulu ya, Mas Okta ya.
tadi Pak Agus Girmanto atau Pak Angger, Paman ya. Apik ya, kerennya trennya lebih populer sebagai Paman Apik ya. Feedback negatif seperti apa? Apakah virus itu termasuk feedback negatif? Ya, feedback negatif dalam penularan virus itu sebenarnya kalau kita lihat struktur sistemnya itu tidak bisa terjadi. Ya, jadi penularan itu pasti feedback positif. Yang bisa kita lakukan adalah memperlambat feedback positif ini. Jadi penularannya kita perlambat dengan tadi itu ya, skenario physical distancing. Nah, kalau vaksin itu gunanya apa? Vaksin itu adalah dia nanti kita akan membuat sebagian orang, kalau ada vaksin ya sebagian orang itu sudah kebal. Nah, kalau sebagian orang sudah kebal, gambarannya gini Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya misalnya sudah positif, ini di ruang ini misalkan ada 10 orang gitu ya. Nah, saya bisa menularkan ke 10-10-nya. Tapi kalau ternyata 5 orang di ruangan ini ternyata sudah kebal, berarti probabilitas saya menularkan turun. Ya, ternyata saya hanya bisa menularkan ke 5 orang saja. Gambarnya seperti itu. Jadi jika ada vaksin, itu sebenarnya bukan dia membuat feedback negatif, tapi dia membuat keseluruhan sistem ini nanti kecepatan itunya apa ya, tumbuhnya itu menjadi melambat. Nah, nanti mungkin penjelasan teknisnya di parameter sistemnya itu ada yang disebut sebagai jadi ada feedback nonlinear di situ. Feedback nonlinearnya sebenarnya saya ambil dari metodenya perhitungan itu dari Richard Koch juga. Dari situ dia akan membuat feedback nonlinear yang ketika semakin banyak orang yang kebal, maka penularannya akan makin lambat. Gambarannya seperti itu, Pak Paman Apik. Ya. Kemudian Pak Supriyanto. Jadi isolasi itu seperti apa? Kenapa PDP bukan ODP? Kenapa PDP bukan ODP? Ya. Prinsipnya Pak Supriyanto. Jadi semakin kita bisa mengantisipasi lebih awal, melakukan isolasi lebih awal itu jauh lebih bagus. Jadi kalau misalkan, kan kita ada 3 level ya, positif, PDP, ODP. Kalau level ODP itu betul-betul kita bisa isolasi, kan itu ODP belum ketahuan tuh. Dia baru berisiko aja udah dikasih gelar ODP. Nah, orang-orang yang berisiko ini, misalkan dia dari Jakarta datang ke Purworejo gitu ya, dia kan berisiko. Di sana dia bisa mengisolasi diri dalam bimbingan dengan sangat disiplin, itu sangat berpengaruh dalam menekan kecepatan penularan. Seperti itu. Nah, problemnya tampaknya mengisolasi ODP ini agak lebih sulit kan, kecenderungannya orang, wah aku juga belum jelas ini positif atau tidak gitu kan, dia cenderungnya lebih longgar gitu kan. Ada ini orang yang saya nggak sakit, saya nggak apa-apa jadi nggak mau diisolasi. Ya, seperti itu. Nah, setidaknya PDP itu sudah diisolasi meskipun dia belum positif ya. Jadi seperti itu Pak Supriyanto. Isolasi itu akan efektif semakin kita bisa mengantisipasi sejak awal, maka dia akan semakin efektif. Nah, ini banyak sekali Pak pertanyaan-pertanyaan dari para Zoomer nih. Ya. Mungkin dua lagi dulu. Dua lagi pertanyaan ya. Dari Pak Andreas Didik ini. Nah, terkait confirm case, kelemahan Indonesia masih sedikitnya testing dan lamanya testing. Apakah pemodelan bisa mengambil contoh quick count pemilu dengan sebaran sampel tertentu? Nah, kemudian Pak Budi Setiawan, asumsi di poin 2 sebelumnya Pak ya. Bagaimana mendeteksi dan mengakomodasi yang asimptomatik atau tidak menunjukkan gejala? Ya. Asimptomatik, baik. Satu lagi Pak, kalau boleh Pak. Boleh. Satu lagi ya, dari Pak Dedi. Ini masalah yang kemarin kita bahas Pak. Kenapa di negara-negara subtropis tingkat terjangkitnya jauh lebih tinggi? Apakah dalam pemodelan itu sudah memperhatikan parameter ini? Baik. Ya. Silakan, ada 3 pertanyaan ya. Baik, langsung saya jawab aja. Yang pertama Pak siapa, Mas? Pak testing. Pak Andreas Didik. Pak Andreas Didik ya. Pak Andreas Didik, kemudian Pak Budi Setiawan. Pak Budi Setiawan. Sama Pak Dedi. Pak Dedi. Baik. Baik, saya coba jawab ya.
Pak Andreas Didik dulu. Jadi testing dan lamanya testing, baik. Nah, ini kalau di model kami itu ada asumsi testing itu delay-nya itu 3 hari, Pak Andreas, dan itu jelas sangat moderat atau moderatnya terlalu ekstrim sebenarnya, ya. Karena saya sering dengar sebenarnya testing itu ada yang sampai 10 hari, ada yang 7 hari, ada yang lebih dari 10 hari, ada yang PDP sampai orangnya meninggal, testingnya belum keluar, gitu ya. Nah, ini efeknya ke penularan seperti apa sebenarnya? Nah, kalau orangnya itu sebelum tes itu dia sudah masuk sebagai PDP, asumsinya PDP itu diisolasi ya, Pak Andreas Didik ya. Jadi dia dites, kemudian dia udah masuk ke PDP, PDP diisolasi sebenarnya meskipun tesnya belum keluar, ini kita sudah menekan penularan karena orang yang belum positif sekalipun kalau dia gejalanya sudah mendekati masuk ke PDP maka diisolasi. Ya. Namun memang nanti angka confirm case-nya bisa jadi terlalu rendah. Nanti kita akan lihat ya. Sebenarnya angka confirm case itu bisa jadi terlalu rendah. Efeknya seperti itu. Apakah bisa kita pakai sampel ini Pak, sebaran pemilu Pak? Sampel sebaran pemilu. Tentu ya, besar banget Pak pemilu Pak. Betul, betul. Nah, ini sebenarnya yang dilakukan Jerman, Pak Andreas Didik ya. Mungkin ada gabungan dengan pertanyaan berikutnya juga asimptomatik. Jadi Jerman itu karena dia kapasitas tesnya yang sangat tinggi, jadi dia bisa melakukan kalau saya tidak salah sekitar 150-an ribu tes PCR per hari. Jadi dia ambil sampel sebanyak mungkin, baik yang orang yang sudah punya gejala, orang yang hanya berisiko itu dites semua. Jadi dia bisa, karena itulah di Jerman angka kematiannya, rate kematiannya rendah, kemudian confirm case-nya tinggi. Kenapa confirm case-nya tinggi? Di sana kemungkinan besar unreported case-nya rendah. Kalau di Indonesia, kalau dugaan saya ya, ini unreported case-nya mungkin bisa termasuk tinggi. Jadi ada kasus-kasus yang sebenarnya belum terdeteksi. Nah, mungkin saya beranjak ke pertanyaan berikutnya Mas ya. Ya. Asimptomatik. Jadi asimptomatik itu adalah orang yang terjangkit tapi tidak ada gejala. Nah, ini memang mengkhawatirkan karena ini sebenarnya mengkhawatirkan sekaligus menggembirakan ya. Jadi menggembirakan tuh maksudnya gini, oh ternyata kalau kita ketularan belum tentu sakit gitu, bisa tanpa gejala. Tapi menakutkan karena orang yang tanpa gejala dan sudah tertular itu ternyata dia bisa menularkan ke orang lain. Terus bagaimana? Nah, asimptomatik itu kalau di Jerman kedeteksi juga, bukan kedeteksi ya. Maksudnya ini deteksinya pasti lebih sulit karena dia tanpa gejala dan bisa jadi orangnya lolos dari sampling itu gitu ya, itu sulit juga. Tapi dengan menyebar sampel sebanyak-banyaknya, sampel tes banyak-banyak, setidaknya sebagian dari asimptomatik ini akan terjadi. Nah, Indonesia bagaimana? Kalau Indonesia, karena kapasitas tes Indonesia itu saya lihat masih jauh ya, jadi terbatas, mestinya yang bisa kita lakukan, ya udah kita melakukan physical distancing ketat. Jadi saya mengasumsikan saya terjangkit, selesai. Kalau saya asumsikan saya itu berpotensi menulari orang lain, berarti ketika saya ngobrol ke Mas Okta, ada berkaitan gini, saya langsung menjaga. Jangan sampai Mas Okta tertular. Yang bisa kita lakukan seperti itu, Pak. Karena kita, hampir tidak mungkin kita di Indonesia memaksakan diri untuk mendeteksi yang asimptomatic case, gitu ya. Kemudian subtropis dan tropis, ya ini menarik, Bapak Ibu ya, dari Pak Dedi ini. Subtropis dan tropis itu kita paling mudahnya melihat pertumbuhan di Eropa, kemudian mungkin US yang sangat besar itu dia bisa doubling. Doubling itu melipat 2 kali ya. Jadi misalnya tadinya 50.000 jadi 100.000, itu berarti doubling. Doublingnya itu kalau di Eropa dan Amerika itu antara 4 sampai 6 hari. Di Asia itu doublingnya sekitar 9 hari. Kenapa lebih lambat? Itu masih misterius sebenarnya. Ada yang menduga karena pengaruh iklim dan suhu dan sebagainya. Pancaran ultraviolet ke negara tropis itu ternyata bisa menahan laju kecepatan penularan itu. Nah,
apakah itu sudah diakomodasi dalam model? Ketika kami membuat ini kan di model kami ada parameter-parameter macam-macam ya, Pak Dedi. Nah, ketika kami mengidentifikasi parameter ini nilainya harus berapa, itu kami mentes dulu. Jadi kalau ini tumbuh, nanti kecepatannya itu menyerupai apa yang ada di Asia. Jadi kurang lebih seperti itu, Pak Dedi. Validasi dari model kami. Jadi kami melihat Eropa juga, melihat Asia, namun kami cenderung melihat Asia dulu pertumbuhannya seperti apa. Nah, Asia ini perlu dicatat juga, kita harus melihatnya, kalau yang hari-hari terakhir itu Cina dihilangkan, karena Cina itu sudah stop. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan Asia, itu nanti total terjangkit kita kurangi Cina dulu. Gambarannya seperti itu. Mungkin saya lanjut dulu ya. Lanjut dulu Pak, silakan Pak. Saya lanjut dulu. Ini tadi udah ada 3 skenario physical distancing ya. Sampai yang longgar ya, sampai yang longgar. Terus ada skenario yang lain, yaitu misalkan kita hanya melakukan perluasan cakupan deteksi dan isolasi. Ini tadi pas ini sudah ditanyakan, apakah isolasi PDP, ODP itu bagaimana efektivitasnya? Ini akan bisa menekan juga, baik menekan puncak dari maksimum confirm case di akhir siklus, maupun dia menekan juga lamanya siklus bisa diperpendek ya. Jadi cakupan deteksi harus dilanjutkan dengan isolasi. Kalau deteksi tanpa isolasi ya percuma, kita nggak akan bisa memperlambat. Nah, deteksi dan isolasi itu kalau kita balik ke model itu sebenarnya dia dia menjaring orang yang secara aktif menularkan, dideteksi, diisolasi. Berarti orang itu sudah tidak bisa menularkan lagi karena sekarang berada di dalam isolasi. Nah, kalau kita melakukan skenario itu, jadi ini asumsinya kita tingkatkan nih, orang yang 20% orang yang terinfeksi yang masih berada di fase awal. Fase awal itu berarti inkubasi. Ya. Ini deteksinya sulit. Jadi kalau kita mau mendeteksi di fase inkubasi, itu kita harus langsung pakai tes yang sangat teliti, nggak bisa pakai yang kemarin itu rapid test gitu ya. Ini saya bukan ahli tes medisnya itu ya Bapak Ibu ya, cuman kalau kita lihat dari berbagai sumber, itu rapid test kemarin nggak akan bisa mendeteksi, dia kemungkinan kecil bisa mendeteksi terjangkit di fase inkubasi. Nah, kalau seandainya kita bisa, caranya misalkan dengan, ya tadi itu, kalau orang sudah berisiko, ya udah kita isolasi dulu. Terdeteksi bahwa dia berisiko, diisolasi dulu. Atau dia sudah menunjukkan gejala yang 80%, 90% sudah sangat mirip dengan gejala terjangkit COVID. Ya udah isolasi dulu, nggak usah tunggu-tunggu lagi, nggak usah tunggu dia positif. Anggap kita bisa menjaring 20% orang seperti ini, dan 50% tadi di fase tengahnya kan kita deteksi 40%. Kalau ini kita naikkan jadi 50%, itu juga bisa menekan. Ya, ini batas maksimumnya bisa 60-an ribu Bapak Ibu ya. Kemudian akhir siklusnya itu sekitar awal bulan Oktober. Jadi ini siklusnya masih cukup panjang juga, batas akhirnya bisa kita tekan juga. Nah, yang menarik, seandainya yang tadi itu kita nggak bisa menjalankan physical distancing ketat, kita hanya bisa yang moderat, tapi kita gabungkan dengan ini ya simulasi skenario perluasan cakupan. Oh, ini hasilnya ya, tadi ya puncaknya belum. Baik, kita lanjut dulu yang skenario gabungan ini. Physical distancing moderat dan perluasan deteksi serta isolasi. Kita physical distancing hanya sanggup moderat lah gitu. Misal. Dan kita perkuat lagi dengan deteksi dan isolasi ini harus kita tingkatkan. Jadi deteksi ini berarti saya tidak tahu ya angka benernya seperti apa. Jadi kapasitas deteksi dari yang dimiliki oleh Indonesia sekarang per hari itu harus ditingkatkan. Baik deteksi yang sudah menggunakan PCR maupun deteksi yang menggunakan rapid test. Nah, yang paling penting hasil deteksi itu apapun. Kemarin saya dengar rapid test hasilnya positif ternyata harus diulang lagi dengan PCR. Itu nggak apa-apa. Catatannya adalah kalau positif ya udah isolasi dulu. Kalau itu kita lakukan, nah ini kita bisa menekan ya. Angkanya itu bisa yang tadi mirip dengan yang skenario awal, bisa 12-13 ribuan gitu ya. Itu siklusnya bisa berakhir di awal Mei. Bisa berakhir di awal Mei. Nah, puncaknya ada di awal April. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu. Nah,
Ini ada sedikit tambahan ya. Jadi perkiraan jumlah terjangkit aktual di luar confirm case. Kenapa? Confirm case-nya katakanlah 100. Berarti yang aktual ada di lingkungan kita itu sebenarnya berapa gitu ya. Nah, ini asumsinya adalah sangat moderate yang tadi sudah saya jelaskan. Ada telat deteksi itu sampai diumumkan sebagai confirm case itu 3 hari. Kemudian kemampuan deteksinya hanya sampai 40%. Padahal mungkin bisa lebih rendah dari 40% ya. Nah, kita lihat itu, nah kita lihat langsung ini ya. Jadi ini adalah angka-angka empirik. Empirik itu maksudnya adalah confirm case yang dilaporkan oleh pemerintah. Dan yang merah ini itu adalah angka perkiraan. Sebenarnya di luar sana itu ada berapa orang terjangkit yang aktual. Ini kalau mau kita bandingkan, Bapak Ibu bisa lihat tabelnya nanti ya di kesimpulan. Tapi ini misalkan confirm case-nya 369 pada tanggal 20 Maret 2020, itu perkiraan aktual case-nya bisa 1611 ya. Tapi jangan takut dengan angka ini ya Pak Ibu ya. Ini kalau berjalan, ini sebenarnya kalau konsisten, ini keterbatasan pengukuran namanya. Kalau konsisten ini nanti akan semacam tracking, dia akan mengikuti. Meskipun tetap ada gap tapi dia tracking. Bukan gapnya semakin besar gitu, enggak. Nanti di titik tertentu dia kayak mengikuti gitu ya. Tracking, asal konsisten. Konsisten, delay-nya tetap segitu, jangan lebih. Kemudian kita harus bisa jaring 40% terjangkit per hari gitu ya. Konsisten itu nanti sebenarnya dia akan tracking. Jadi gap ini sebenarnya tidak terlalu masalah. Kita lanjut dulu. Nah, ini banyak banget pertanyaan, Pak, dari para sumber. Berapa ya? 3. Ini ada banyak 1, 2, 3. Berapa dulu? 3 dulu. Baik. Nah, ini dari Pak Hemanuddin. Pak Heman. Nah, apakah temperatur udara sudah dimasukkan dalam pemodelan ini? Dari case terlihat negara yang lagi samar dan temperatur tinggi, rendah pandeminya. Kemudian dari Pak Suprianto. Pak Suprianto gini aktif nih. Apakah model laju penularan sudah memperhitungkan kerapatan penduduk? Tentunya laju penularan daerah padat seperti Jakarta lebih cepat dibandingkan Majalengka misalnya, yang punya kerapatan penduduk rendah. Nah, ini yang ketiga Pak, yang terakhir ya, dari Pak Agus Laksono. Saat ini banyak campaign untuk adanya treatment menggunakan masker, hand sanitizer, dan APBD lainnya. Terus bagaimana mau dimasukkan dalam model tersebut? Apakah itu bisa menurunkan penyebaran, Pak? Ya, baik, terima kasih. Sementara kami akan jawab 3 pertanyaan ya Pak Ibu ya. Jadi yang pertama dari Pak Hirmanuddin. Salam Pak Hirmanuddin. Ya, bagaimana temperatur udara, apakah sudah dimasukkan dalam model ini? Nah, secara spesifik kami tidak memasukkan variabel ini eksplisit Pak Hirmanuddin ya. Jadi yang kami lakukan adalah kami memvalidasi model terhadap pertumbuhan di beberapa negara di Asia dan juga agregat Asia secara total. Jadi memang kami belum memasukkan secara spesifik karena memang riset tentang pengaruh iklim, pengaruh temperatur, kemudian pengaruh ultraviolet itu sejauh apa bisa mempengaruhi kecepatan itu masih berjalan Pak Hirmanuddin ya. Jadi kita belum bisa menghubungkan dalam angka-angka di model gitu ya. Kalau ini temperaturnya sekian, nanti pertumbuhannya sekian gitu ya. Itu belum terlalu jelas. Kira-kira begitu Pak Hirmanuddin. Kemudian Pak Suprianto, kerapatan penduduk bagaimana? Nah, ini sangat menarik Pak Suprianto. Nah, untuk sementara sampai di titik ini kami hanya menggunakan satu model untuk seluruh Indonesia. Ya. Nah, sebenarnya model yang kami buat ini nanti bisa kita pecah-pecah menjadi beberapa model. Kita buat model yang sama, strukturnya sama, namun parameternya beda. Nanti parameter itu kita
sesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Katakanlah model pertama untuk Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek itu bisa kita anggap sebagai satu paket ya. Maksudnya itu memang mobilitas orang keluar masuk Jakarta itu menyatu Jabodetabek. Bahkan Bandung saya lihat bisa jadi masuk ke situ juga. Nah, mungkin model itu bisa kita pisah misalkan dengan Solo, Jogja, gitu ya, Jawa Tengah gitu ya, Solo, Jogja, Sragen, itu udah mulai tinggi juga, Semarang gitu. Itu kita pisah jadi 2 model, masing-masing kita identifikasi parameternya, kemudian nanti totalnya nanti kita bisa satukan. Gambarannya seperti itu Pak Supri. Tapi memang di model kami untuk sementara, kami menggunakan satu model yang kami validasi dengan melihat selain tadi ya pertumbuhan di Asia seperti apa, kemudian kami validasi juga dengan melihat confirm case sampai tanggal 25 sebenarnya. Sampai tanggal 25. Kemudian Pak Agus Laksana kampanye penggunaan masker itu efektif atau tidak gitu ya. Ini sangat efektif Pak. Jadi yang tadi sudah kita bahas, kalau kita mau menurunkan kecepatan penularan secara keseluruhan gitu ya, itu sebagian besar masyarakat itu masing-masing secara praktis dia harus menurunkan kemungkinan penularan ke orang lain yang ada di hadapannya. Gambarannya gitu Pak. Yang tadi itu kalau physical distancing ketat ya udahlah probabilitas kontaknya bahkan saya turunkan, bukan hanya penularan. Jadi sehari saya ketemu 10 orang, udah 2 orang aja cukup, yang 8 orang nanti lewat teknologi. Gitu. Atau kalau 2 orang sekalipun itu yang saya temui, saya juga tetap bertemu dengan proteksi yang memadai. Ya, itu kalau dilakukan akan sangat berpengaruh, Pak. Dia akan menurunkan umpan balik positif tadi. Kecepatan umpan balik positifnya. Nah, ini kita masuk kesimpulan. Masuk dulu ya. Kesimpulan, jadi skenario physical distancing yang ketat diharapkan dapat secara efektif menekan jumlah confirm case dan sekaligus memperpendek siklus wabah. Ini ya, kalau kita bisa lakukan, meskipun berat. Kita perlu terus-menerus memantau efektivitas implementasi strategi ini. Terlalu sedikit saja, maka hasil akhir bisa sangat jauh berbeda. Nah, ini adalah karakteristik khas dari sistem dengan feedback positif. Jadi kalau ada parameter yang beda sedikit, ada intervensi yang longgar sedikit, gitu ya, nanti hasil akhir bisa jauh beda. Nanti di akhir presentasi saya perlihatkan, bahkan telat melakukan intervensi itu hasilnya juga jauh beda. Dalam hal ini, pemerintah dan masyarakat perlu bahu-membahu memaksimalkan physical distancing dan mencegah kegiatan-kegiatan yang bersifat anti-physical distancing. Ya. Resepsi pernikahan, udah jelas itu arisan, gitu ya, Bapak Ibu. Ya. Itu kita minimalkan atau kita batalkan dulu sama sekali. Ya. Kemudian kesimpulan 2, skenario peningkatan cakupan deteksi dan isolasi. Ya, ini angka-angkanya mungkin bisa kita abaikan dulu. Pokoknya kalau kita bisa meningkatkan deteksi, bahkan deteksi sampai ke terjangkit yang orang berisiko di fase sangat awal ya, yang inkubasi atau yang asimptomatik tadi gitu ya. Atau bahkan dia mungkin saja negatif tapi dia berisiko gitu. Pokoknya ini berisiko, udah isolasi dulu. Itu bisa betul-betul menekan juga ya. Menekan pertumbuhan angka yang terlalu cepat itu penularan. Skenario meskipun tampaknya dapat mempercepat puncak siklus, namun masih menghasilkan durasi siklus yang masih agak panjang. Ya. Nah, ini perlu diperkuat dengan teknologi early warning system. Jadi kalau misalkan ada orang berisiko, katakanlah ada seseorang yang sudah positif, gitu ya. Ini kalau misalnya bisa diterapkan, kemudian saya pernah kontak dengan orang tersebut, nanti saya diberi early warning system. Budi, kamu berisiko, kamu pernah kontak. Nah, nanti saya harus mengasumsikan, wah jangan-jangan saya positif, berarti saya mengisolasi. Jadi saya betul tadinya saya sudah melakukan mekanisme proteksi tertentu, ini saya perketat lagi, karena ada early warning system tadi. Nah, ini early warning systemnya bisa pakai ini ya, indikator hijau, kuning, merah gitu ya. Kalau sangat berisiko ya merah, wah ini Budi ternyata berisiko misalkan. Gitu ya. Ini bisa dilakukan misalnya dengan penerapan teknologi rapid mass test, bisa juga ya, juga dengan menggunakan aplikasi teknologi informasi big data maupun machine learning. Nah, rapid mass test itu yang perlu diingat adalah
Kalau dilakukan, kemudian hasilnya positif, yang paling penting adalah isolasinya. Jadi kalau hasilnya positif, itu nanti kan harus dites lagi katanya kalau rapid mass test ini. Dites lagi dengan PCR yang waktunya lama itu, yang bisa delay 3 hari, 7 hari, 10 hari tadi. Kalau menunggu itu, ya udah, jadi orang yang positif, yang kemungkinan besar positif ini, jangan-jangan memang benar-benar positif, dia tetap bisa menularkan. Harus diisolasi dulu. Baik, kita lanjut. Ini kesimpulan, mungkin singkat saja. Simulasi juga menunjukkan bahwa strategi gabungan, nah ini gabungan juga bisa menurunkan dengan lebih baik ya. Seluruh langkah harus dibarengi dengan langkah mencegah terjadinya imported case baru. Ya, jadi mencegah imported case baru itu dengan ya kita menutup masuknya yang bandara gitu ya, itu diproteksi lebih dulu. Kemudian termasuk kita meminimalkan adanya mudik Bapak Ibu ya, itu juga sebenarnya menekan ini juga. Sebenarnya kalau mudik itu nanti mungkin lebih detailnya perspektifnya bisa imported case, bisa juga dia memperbesar carrying capacity. Mengingat bahwa setiap kota atau provinsi bisa dimodelkan, nah ini udah kita bahas, nanti masing-masing bisa kita bikin modelnya masing-masing, kemudian kita hubung-hubungkan antar model itu. Atau kita bisa satukan, tapi parameternya kita identifikasi total gitu ya. Berarti pertumbuhan di Indonesia itu modelnya satu saja bisa juga. Nah, saya lanjut cepat aja. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa lihat ringkasannya. Ini saya langsung ke skenario yang ini aja ya. Ini kita harus hati-hati banget. Jangan sampai kita hanya menerapkan physical distancing longgar secara komunitas. Kalau itu dilakukan, kita bisa-bisa masuk ke skenario ini. Semoga kita bisa setidaknya moderat lah Bapak Ibu ya, physical distancing moderat, atau ini sebenarnya deteksi dan isolasi juga sudah berjalan. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, membandingkan tabel ini bahwa intervensi yang berbeda, yang lebih longgar, itu ternyata bisa menghasilkan angka yang berbeda. Nah ini yang menarik, ini tabel juga, jadi akumulasi confirm case, tanggal 22 Maret misalnya 514 itu kami perkirakan sebenarnya angka terjangkit aktualnya itu 2.200-an. Ya, ini nanti bisa Bapak Ibu lihat juga. Nah, ini berikutnya yang sangat menarik Bapak Ibu. Nah, skenario keterlambatan intervensi. Jadi ini kita anggap kita bisa melakukan intervensi yang sama, yaitu physical distancing ketat. Itu udah bagus banget ya, physical distancing ketat. Masalahnya kalau kita melakukannya telat, ya. Ini misalnya 30 Maret kita lakukan, itu puncak siklusnya nanti, ini nggak kelihatan ya, ini yang kuning ini 30 Maret, 6 April, 13 April kalau nggak salah ini 13 April. 13 April, kemudian ini tanggal 20 April kita lakukan physical distancing ketat, kemudian tanggal 27 April itu hasilnya beda banget, ini puncak confirm case hariannya itu jauh Bapak Ibu ya. Ini ordernya masih ini kali 10.000 ya. Berarti ini 50 ribuan. Sorry, 0,5 kali 10.000, 5 ribuan. Ini padahal masih kecil sekali. Mungkin lebih jelasnya kita lihat total ini ya, confirm case. Nah, kita telat 7 hari. Itu ya, itu bisa menghasilkan angka yang jauh berbeda. Ini angka yang paling kecil ini yang tadi Bapak Ibu ya, yang paling kecil itu yang 12 ribuan. 12 ribuan, kalau kita telat 7 hari menjadi angka 40 ribuan lah ini kira-kira ya. Kalau kita telat 14 hari, angkanya bisa 100 ribuan, total terjangkit, confirm case. Kalau kita telat, berapa tadi? 14 hari, 21 hari, itu angkanya bisa 220 ribuan. Kalau kita telat sebulan melakukan physical distancing ketat, itu angkanya bisa ini berapa? 500. Ini tadi 200 ribu, ya 500 ribuan. Jadi semakin kita telat, itu nanti keterlambatan itu akan menghasilkan perbedaan hasil yang semakin besar, semakin ke belakang telatnya. Ya, ini Bapak Ibu nanti bisa lihat lagi. Oke Pak. Ya. Boleh sih jeda dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Ada yang terlewat ada Pak. Ini dari Pak Heru Mardiansah. Tadi udah ada sebenarnya Pak. Pak Heru Mardiansah. Nah, berapa persentase on confirm case di Indonesia Pak? Kan kita tahu. Tadi Bapak udah bahas juga sih sebenarnya.
dijawab juga. Kemudian nanti ada Pak Asari Abidin, Pak. Jadi ada Spanish flu pada tahun 1918, Pak, 33 juta orang meninggal. Terus Ebola tahun 2015, 10.000 orang meninggal. Apakah model COVID yang dibangun juga di-compare ke fakta histori yang sebelumnya ini, Pak? Itu lagi, Pak ya. Pak siapa tadi, Mas? Tadi Pak Asari Abidin. Pak Asari. Ini yang ketiga, Pak. Pak Ihsan Bahar. Ya. Saya mau tanya, Pak, untuk yang asimptomatik, yang tidak menunjukkan gejala, tapi sudah tertular virus, apa ada kemungkinan di hari ke-14 tiba-tiba si asimptomatik langsung drop, Pak? Ya. Oke, itu dulu, 3 dulu ya. Ya. Silakan, Pak. Baik. Baik. Terima kasih, Bapak-bapak. Pak Heru Mardiansyah ya. Unconfirmed case itu berapa persen? Berarti ini maksudnya kan yang dilaporkan pemerintah confirm case itu sebenarnya sisanya ada berapa? Nah, tadi kami sudah tunjukkan dengan asumsi-asumsi di model yang kami jalankan itu perkiraan, Pak ya. Perkiraan itu yang sebenarnya itu bisa 5 kali lipatnya ya. Nah, ini tergantung dari parameter-parameter juga, Pak. Yang tadi itu delay berapa hari, kemudian cakupan deteksi yang bisa kita lakukan per hari berapa. Nah, kalau kita bisa dapatkan parameter-parameter itu dengan lebih akurat, nanti kita bisa menebak atau memperkirakan unconfirmed case-nya ini dengan lebih presisi juga. Ya, jadi kalau parameternya kita dapat agak lebih presisi, nanti hasil itunya, prediksinya juga bisa lebih presisi. Tapi sebenarnya paling tidak kita tahu bahwa unconfirmed case-nya itu bisa beberapa kali lipat. Nah, kemudian Pak Azhari Abidin, kasus-kasus yang penyakit sebelumnya bagaimana? Ebola, kemudian apa lagi, Mas tadi? Ebola, Spanish flu, Pak. Spanish flu, ya. Mungkin kalau yang kami belum membandingkan, Pak, dengan kasus-kasus penyakit sebelumnya. Namun demikian, yang kami bandingkan validasi dari model ini adalah kami bandingkan terhadap kejadian yang sama di negara lain, gitu ya. Yang tadi itu kebetulan Indonesia kan tumbuhnya agak telat. Kita lihat di negara Asia yang lain itu pertumbuhannya seperti apa. Dengan asumsi bahwa Asia itu punya tadi itu suhunya, kemudian paparan ultraviolet itu mirip lah ya dengan Indonesia. Nah seperti itu, Pak. Namun kalau dengan penyakit yang lain memang kami belum membandingkan. Kemudian Pak Ihsan Bahar, asimptomatik itu apakah nanti bisa tiba-tiba menghasilkan gejala drop gitu ya? Nah ini saya di luar kapasitas kami untuk menjawab, Pak. Tapi setahu saya yang didefinisikan sebagai asimptomatik memang dia itu terjangkit dan sampai akhir dia kira-kira 21 hari sampai 28 hari dia nggak menunjukkan gejala apapun, tidak sakit. Mungkin asimptomatik ini termasuk yang gejalanya sangat ringan gitu ya. Jadi ya saya anggapnya ini kok cuma serak-serak dikit gitu. Pilek juga tidak gitu. Padahal itu sebenarnya sudah tertular. Nah, yang seperti itu di modelnya itu nanti cara menghitungnya memang khas, Pak. Nah, di model kami ini kami sedang kembangkan juga, Pak. Nah, ini pengembangan model lebih lanjut mungkin Bapak Ibu bisa lihat. Jadi kami akan memasukkan variabel recovery dan deaths. Maksudnya nanti kami akan coba memperkirakan juga itu jumlah orang yang recover berapa, yang meninggal berapa. Ini paling nggak enak, Pak. Maksud kita memperkirakan banyaknya orang yang meninggal gitu ya. Tapi ini tujuannya adalah kita untuk mencegah, Bapak Ibu ya. Kalau kita tahu polanya, wah ini bakal tinggi, berarti kita harus melakukan mekanisme untuk menekan, intervensi untuk menekan itu. Kemudian memasukkan variabel banyaknya kasus orang tanpa gejala. Nah ini, asymptomatic cases. Itu di model kami sebenarnya mostly kami belum memasukkan asymptomatic cases ini, Pak. Jadi asymptomatic cases itu kan ada yang bilang 40-70% di Italia. Di Cina lebih tinggi lagi, katanya sampai 80%.
Nah, ini di Indonesia berapa ya? Kita belum tahu, Pak. Ini belum tahu, tapi namun demikian kami akan coba membuat struktur modelnya harusnya seperti apa. Nanti strukturnya kami buat, nanti parameternya kita coba identifikasi di Indonesia berapa. Berdasarkan apa yang sudah diungkapkan oleh saintis yang lain ya. Oh, asymptomatic case itu ada berapa persen gitu. Kemudian ini tambahan lagi, kita ingin juga mengintegrasikan parameter epidemik standar. Jadi ini ada sebenarnya penelitian epidemiologi itu banyak hal parameter-parameter standar yang nanti bisa kita integrasikan ke model yang kami bangun ini. Kemudian juga memasukkan faktor ketidakpastian parameter ke dalam model. Jadi kalau model yang kami bangun itu kami, oh kira-kira angkanya parameter segini, ya udah kami masukkan segitu. Kami tidak membuat range, parameternya antara A sampai B. Ini parameternya nggak pasti nih, tapi kita tahu parameternya itu misalkan masa inkubasi antara 5 sampai 8 hari. Gitu. Kami masukkannya 7 hari. Nanti sebenarnya di model yang selanjutnya kita bisa masukkan ketidakpastian itu. Jadi kita masukkan sebagai range. Nah ini kira-kira pengembangan ke depan seperti itu. Jadi intinya apa yang kami lakukan sampai saat ini itu sebenarnya masih sangat terbatas ya, Bapak, Ibu. Jadi angka perkiraan yang kami ungkap tadi itu angka perkiraan seperti yang dijelaskan Pak Dimitri tadi, sekedar kita bisa melihat polanya, kalau kita ketat gimana, kita lebih ketat seperti apa, kalau kita terlalu longgar seperti apa. Tapi angka yang dikeluarkan itu kita jangan terlalu melihat itu, presisi angkanya seperti apa itu jangan terlalu melihat apa kepresisian. Yang penting kita melihat polanya dulu. Nah, berikutnya kami juga masih akan tetap coba melanjutkan model ini agar bisa mengakomodasi beberapa, ini termasuk yang sudah ditanyakan tadi, termasuk asymptomatic case, itu nanti bisa diintegrasikan juga ke dalam model kami. Mungkin itu. Gimana Mas Oka? Ini ada 4 orang lagi Pak, mungkin yang terakhir mungkin ya, 4 terakhir. Ini dari Pak Adi Novitarini. Mohon maaf Pak, saya mau bertanya, bagaimana cara memodelkan delay? Apakah menggunakan rumus eksponensial pangkat waktu Pak? Waktu tunda? Nah, gimana sih dia bikin tahu Pak? Dia mikir rumusnya. Kemudian selanjutnya dari Pak Ade Fajar. Kalau sekarang pemerintah kira-kira menggunakan skenario yang mana dan bisakah dihitung hasilnya? Nah, jadi Bapak coba jelaskan pemerintah pakai yang mana sih? Kemudian nih Pak Suprianto lagi nih. Kekhawatiran penggunaan rapid mass test justru adanya negatif palsu. Di mana kemungkinan orang terpapar tapi menghasilkan hasil negatif sehingga punya kemampuan menularkan virus pada yang lain. Begitu pendapat saya. Ini menyatakan pendapat dia Pak. Selanjutnya dari Pak Agus Lasono. Saat ini pemerintah sudah mengembangkan early warning system dengan adanya aplikasi mobile peduli lindungi. Apakah ada model prediksi yang bisa dimasukkan dalam apps tadi? Jadi kalau kita udah bikin mobil app tadi, gimana? Apakah bisa dimasukkan intervensi dalam model tadi? Misalnya untuk memprediksi seorang yang menjadi new ODP dengan seringnya orang berinteraksi dengan PDP dan ODP, atau model ini bisa memberikan rekomendasi pada user app agar bisa dilakukan isolasi dan lainnya. Sama sih biasanya. Ya. Nah ini terakhir Pak, saya ini terakhir ya Pak, bahwa Pak dia Pak sinergi 7 utama, saya nggak tahu namanya, tapi dia pakai akun tersebut. Berita Detik Health tanggal 28 Maret 2020. 14% pasien corona yang sembuh di Cina kembali terinfeksi. Apakah efeknya cukup signifikan? Ini benar menunjukkan kita Pak. Kira-kira itu dulu ya, saya tutup dulu pertanyaannya. Mungkin sampai close kita akan jawab. Terus kemudian ada juga pesan dari panitia. Jadi untuk semua peserta yang berkenan foto bersama, mohon meng-on-kan videonya nanti dan supaya kita bisa foto dan nanti di capture dalam itu dalam aplikasi kami. Demikian. Silakan Pak Budi. Baik. Pertanyaan pertama ya dari Pak Adi Novitarini. Jadi bagaimana cara memodelkan delay ya, Pak ya. Nah, cara memodelkan delay ini bisa macam-macam tergantung kita menggunakan modelnya
yang seperti apa Pak? Kalau yang kami gunakan itu persamaan difference discrete ya, persamaan difference discrete. Jadi kalau delay 3 hari ya kita buat ada apa ya namanya ya, kalau di modelnya itu ada Z transform, itu kita kasih seperset itu Pak, itu menjadi delay. Kalau kita menggunakan waktu continue, itu delaynya berarti delay waktu continue. Nanti ya beda cara menampilkan aja Pak. Jadi baik kita menggunakan delay itu dinyatakan dengan apa, itu nanti tergantung modelnya pakai apa. Kalau discrete kita pakai delay biasa, delay waktu. Kalau continue kita menggunakan delay yang untuk waktu continue, gitu Pak ya. Kemudian, nah ini pertanyaan sulit Pak. Pemerintah itu sekarang skenario-nya yang mana? Ini di luar kapasitas kami Pak untuk menjawab. Jadi yang kami paparkan saat ini itu kira-kira ada, yang mungkin Bapak Ibu nanti bisa lihat ada beberapa skenario itu. Nah silahkan dinilai Pak. Jadi apakah skenario misalkan gini, apakah yang sekarang itu physical distancing ketat gitu ya, Bapak Ibu silakan lihat apakah betul rata-rata dari masyarakat itu sudah bisa menurunkan probabilitas kontak ke orang lain atau menurunkan probabilitas penularan ke orang yang dihadapannya, itu rata-rata bisa sampai 1/5 kalinya. Kalaupun kita dapat, kita lihat itu yang di pasar, kemudian yang di apa ya Bapak Ibu bisa lihat ya. Jadi kira-kira seperti apa? Apakah moderat? Apakah longgar? Nah itu perlu ini Pak, perlu apa ya? Perlu riset khusus ya untuk melihat itu. Risetnya bisa cepat, kita bisa estimasi. Ya tapi ini pertanyaan yang harus kita jawab bersama-sama. Kemudian rapid test, ada negatif false. Setuju Pak, negatif false itu jadi masalah gitu ya. Kalau bayangan saya, ini Bapak Ibu nanti bisa kontroversial juga. Bayangan saya rapid test itu harusnya kita toleran terhadap false positif. Maksudnya gini, kemarin Pak Ridwan Kamil mengumumkan misalkan ada 300 hasil rapid test positif, gitu ya. Ya udah, itu kita nggak harus masukkan ke confirm case, tapi kita anggap itu kemungkinan besar positif dan harus diisolasi. Jadi kita toleran terhadap false positif. Kalaupun ternyata orangnya nanti akhirnya negatif, nggak apa-apa. Tapi jangan kita asumsikan yang positif itu, wah ntar dulu ini belum tentu positif, nanti kita harus tes lagi. Wah kalau gitu repot Pak, kita nggak bisa mengisolasi dengan cepat. Nah false negatifnya gimana? Bahwa dia ternyata negatif, kemudian ternyata positif. Nah ini lebih berbahaya lagi. Jadi biasanya ini nanti ada tes ulang Pak. Jadi prinsipnya gini, orang yang dites itu adalah orang yang berisiko. Ya, kalau yang saya baca, mass rapid test itu diarahkan seperti itu. Jadi karena dia orang yang berisiko, dia harus asumsikan meskipun hasilnya negatif, ya udah, tapi aku orang berisiko, berarti aku harus proteksi semaksimal mungkin. Misalkan biasanya paramedis Pak, paramedis itu kan memang betul-betul mereka di garda depan berhadapan dengan pasien, kemungkinan besar tertular, kemudian mereka melakukan rapid test, ya mereka ketika berhadapan dengan pasien, dengan keluarganya, ketemu dengan keluarga, mereka harus mengasumsikan diri mereka itu positif dulu. Ya, jadi anggap aja positif gitu. Meskipun hasilnya negatif. Kemudian terakhir Pak Agus Laksana, early warning system, apakah bisa kita rekomendasi dari simulasi ini, rekomendasi ke aplikasi? Nah kalau yang kami lakukan dalam simulasi ini Pak, nanti kalau sudah kita improve lagi, itu sementara ini yang bisa saya bayangkan, kita bisa mengestimasi kira-kira terjangkit total dalam fase awal itu ada berapa. Fase awal itu maksudnya dalam fase inkubasi. Jadi angka misalnya orang yang baru saja tertular itu totalnya ada berapa. Yang di fase kedua ada berapa, di fase tengah ada berapa, di fase akhir ada berapa. Total kami memodelkan, karena itulah tadi Pak Dim cerita pemodelannya menggunakan persamaan diferensial order 30, itu sebenarnya order 30 itu kami ambil karena memang dari terjangkit sampai sembuh itu angkanya, ini angka rata-rata ya Pak Ibu ya, itu 28 hari sampai sembuh. Jadi sebenarnya
kami bagi menjadi 4 fase itu 7 hari pertama, 7 hari kedua, 7 hari ketiga, dan 7 hari keempat. Nah, itu struktur modelnya seperti itu sebenarnya nanti berapa hari itu bisa kita ubah. Kalau misalkan nanti ada yang lebih ahli lagi untuk men-setting parameter dari model ini. Sementara sih kami bagi menjadi 7 hari pertama, 7 hari kedua, 7 hari ketiga, 7 hari keempat. Yang 2 hari terakhir itu kami anggap sudah sembuh atau sudah meninggal. Ya, jadi ada 2 kemungkinan. Mungkin itu Mas Okta. Tadi ada yang terakhir Pak. Terakhir, satu lagi. 2 tadi Pak terakhir Pak. Kan kita udah ada aplikasi ini Pak, Peduli Lindungi. Oh iya, sinergi. Dari Pak Agus Laksono Pak. Ya. Oh iya, tadi udah kayaknya Mas. Jadi sejauh yang bisa kami upayakan sementara ini Pak, itu kami bisa mengestimasi atau memperkirakan, tapi ini yang sekarang mungkin masih perlu kita refine lagi Pak, memperkirakan jumlah terjangkit di fase awal itu ada berapa, di fase tengah ada berapa, di fase akhir ada berapa. Itu nanti mungkin bisa jadi rekomendasi ke aplikasinya itu Pak. Kira-kira yang harus ini ya, publikasikan, saya belum tahu Pak tentang peduli aplikasi tadi, Peduli Lindungi. Nah, nanti mungkin bisa kita cari. Siap. Ini yang di Cina itu Pak. Oh, di Cina 14. Oh, baik Pak. 14% pasien corona sembuh, tapi terinfeksi kembali. Ya, nah, ini. Betul Pak. Ini sebenarnya isunya masih masih ada yang bilang iya, ada yang bilang tidak gitu ya. Kalau kita anggap dulu ini benar Pak ya, ada 14% pasien yang terjangkit. Nah, terus ini konsekuensinya bagaimana? Itu nanti gambarannya gini Pak, kalau di model kami, itu kami mengasumsikan setelah terjangkit dia sembuh dan kebal. Kalau nanti ada yang ternyata kebal itu bisa terjangkit lagi, berarti dia menambah lagi susceptible population. Jadi orang yang terancam itu tadinya kan sudah turun karena sebagian kebal. Ternyata ini naik lagi karena yang kebal itu tiba-tiba jadi bisa terjangkit lagi. Nah, itu belum ada di model kami, Pak. Tapi struktur modelnya sebenarnya memungkinkan kalau ada parameter-parameter tertentu. Misalkan, berapa lama kekebalan ini berlangsung? Katakanlah setelah dia sembuh, itu kekebalannya hanya bertahan 1 bulan, setelah itu dia terjangkit lagi. Itu harus ada angka-angka itu. Nah, kalau angka parameternya itu ada, itu bisa kita integrasikan ke model yang sudah ada. Tapi ini betul-betul mengkhawatirkan sih Pak, kalau menurut saya kalau memang betul seperti ini. Nggak ada berhentinya Pak. Nanti ini dugaan saya, nanti dinamikanya cyclical. Jadi dia naik, confirm case hariannya udah turun, tiba-tiba naik lagi. Atau kalau kita lihat akumulasi confirm case itu nanti dia sudah mendatar Pak, tiba-tiba naik lagi dikit, mendatar lagi, naik lagi dikit, mendatar lagi. Kira-kira gambarnya seperti itu. Oke. Ya, kayak itu. Saya tutup dulu ya pertanyaan dari teman-teman semua. Jadi terima kasih kepada semuanya sudah mengikuti sharing kami. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih atas kesempatan kami menyampaikan riset yang sudah kami sampaikan. Terima kasih juga buat semuanya yang memberikan waktunya pada kami. Salam Saving Vision. Kanan ya, Chef. Kita sehat semua. Semoga stay. على سيدي